Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi barakati syekhna mukarram, amma ba'du. Kembali kita sama-sama mengislahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang begitu terlimpah kepada kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tusyuha. Dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi wasilah minaz zulumati ilan nur, karena yang telah membawa nurnya Allah sampai kepada kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam yang tidak kita kenal kepada Allah, kepada alam yang insya Allah bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada para orang tua kita, para guru-guru kita yang telah membimbing, mengarahkan, menuntun kita tentunya di alam dunia ini, dan juga orang tua kita yang telah menjadi wasilah keberadaan kita hidup di alam dunia. Alhamdulillah, kami silakan kembali mengenai surat Al-Fatihah, khususnya sekarang ayat yang ke-6 ya, yang di dalam Al-Quran ini menjadi huda, menjadi petunjuk buat kita. Tinggal bagaimana kita betul-betul mentafakurkannya, ikroknya, supaya Al-Quran betul-betul menunjukkan kepada kita di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah. Pada ayat yang ke-6 dalam surat Al-Fatihah, Allah firmankan itu, ihdina syiratal mustaqim. Jadi kita diperintahkan untuk mohon kepada Allah supaya kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jalan yang lurus itu jalan yang sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdina syiratal mustaqim. Makanya ketika seorang hamba mengkaulkan atau mengucapkan ihdina syiratal mustaqim, qala Allah ta'ala, Allah firmankan, Allah jawab, hadza li'abdi wali abdi masa'ala. Nah, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Nah, jadi ketika kita mohon kepada Allah, yang kita minta ihdina syiratal mustaqim ya, ini untuk kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, agar kita betul-betul ditunjukkan jalan yang lurus ya. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah nisbatkan jalan itu ada namanya sabili, ada namanya thoriqah. Jadi sebelum kita melalui jalan ihdina syiratal mustaqim, maka kita harus melalui jalan yang namanya sabili. Kalau syiratal mustaqim itu jalan yang lurus, yang sudah tahu yufariqu bainal haq wal batil, yang mana yang hak dan yang mana yang batil ya, bukan yang mana yang benar atau yang salah. Karena kalau benar salah, takarannya ini ukurannya ya, yaitu akal. Tapi kalau hak dan batil, yaitu ukurannya di kolbu ya, di kolbu ini menunjukkan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Kalau ini ya, hanya menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Karena yang benar itu belum tentu hak ya, yang salah juga belum tentu batil. Tinggal bagaimana yang menunjukkan adalah kolbu. Makanya sabili itu nisbatnya, jalan sabil itu jalan yang sudah terbuka kolbunya, terbuka basyirahnya ya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyirah. Katakan, kul hadhihi sabil, inilah jalanku, kata Rasulullah dalam firman Allah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah
aku mengajak kepada Allah ala basyirah, dengan pandangan basyirah, itu mata hati, kolbu. Nah, jadi sabili itu jalan yang sudah terbuka kolbu. Nah, sebelum kita melalui sabili, kita harus melalui namanya jalan thoriqah. Yang Allah firmankan, wa an law istaqamu ala thoriqah la asqainahum ma'an ghadaq. Seandainya ya, manusia itu kita semua wa an law istaqamu, ya, seandainya istiqomah ala thoriqah di dalam perjalanan yang insya Allah thoriqah itu jadi jalan yang disebutnya kepada istiqomah terus menerus. Jadi thoriqah itu jalan yang terus menerus, nggak berhenti ya. Jadi disebutnya thoriqah itu ya istiqomah gitu. Wa law istaqamu ala thoriqah la asqainahum ma'an ghadaq. Maka Allah akan limpahkan ya, rezeki dari Allah atau petunjuk dari Allah atau pertolongan dari Allah ma'an ghadaq, seperti air hujan yang berlimpah. Nah, jadi thoriqah itu berjalan, thoriq itu jalan, thoriq itu berjalan. Jadi ibadah kepada Allah harus terus dijalankan. Seperti salat maghrib, ya, salat isya, salat subuh, zuhur, asar, terus setiap harinya akan berputar terus. Kita nggak cukup melaksanakan salat maghrib cukup hari Senin, hari Selasa tidak melaksanakan salat maghrib, enggak, terus setiap hari. Nah, maghribnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus. Nah, thoriqah itu ya yang istiqomah. Nah, karena thoriqah itu ada dua, thoriqah yang am dan thoriqah yang usul. Thoriqah yang umum dan thoriqah yang usul sampai. Pada hakikatnya manusia yang beriman itu sedang apa namanya? Sedang berjalan, sedang berthoriq ya. Thoriqah berjalan menuju kepada Allah. Nah, yang am ini, yang umum ini tanpa tuntunan seorang guru ya. Dia tetap ibadah ya, menjalankan ibadah tapi tanpa tuntunan ya. Jadi kalau kita mau menuju satu tempat ya, tidak ada yang menunjukkan, nah bagaimana akan sampai kepada tempat tersebut. Nah, jadi thoriqah usul, yang satu lagi adalah thoriqah yang sampai. Kenapa? Yang ada tuntunannya, ada bimbingannya, ada arahannya dari seorang guru ya. Nah, thoriqah yang usul pun ada dua, ada yang tabaruk dan ada yang suluk ya. Tabaruk hanya sekedar mencari keberkahan, berkah ya. Yang suluk itu betul-betul fasluki subula robiki dzurran, perjalanan yang betul-betul ya, harus sampai kepada titik permaksudannya ya. Titik permaksudannya yaitu ilahi anta maksudi waridoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, jadi ketika kita ingin berjalan di perjalanan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim, maka kita harus melalui namanya jalan sabili. Jalan sabili itu yang terbuka basyirahnya ya. Sudah bisa membedakan yufariqu bainal haq wal batil. Jadi hingga dia akan lurus, akan tahu ya. Nah, supaya terbuka basyirahnya maka harus melalui namanya jalan thoriqah ya. Thoriqah yang apa tadi? Thoriqah yang usul, yang telah terbimbing, tertuntun. Karena dengan dibimbing, dituntun itu sama guru dibuka ya, apanya? Ditalkin bahasanya. Dituntun itu kan, tuntunan itu bahasa kita, bahasa Arabnya talkinan ya. Ditalkin, dituntun, diarahkan, dibawa ya. Nah itu. Jadi insya Allah ketika kita ingin sampai kepada permaksudan kita, ilahi anta maksudi waridoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka, inilah tujuan kita supaya sampai kepada permaksudan kita. Insya Allah mungkin ini aja yang kami sampaikan. Sekali lagi buat kita sama-sama saling mengerti, saling memahami di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tanpa bimbingan seorang guru, kita tidak akan tahu arah ibadah kita, perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, buat saya juga. Fadzakir tanfa'ul mu'minin, untuk kita meningkatkan keimanan, menguatkan keimanan, ya, sampai kepada betul-betul wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah yakin kita kuat, insya Allah kita apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah tinggalkan, insya Allah kita diberikan kemampuan, nasta'in pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi mohon maaf lahir dan batin atas kehilafan, kesalahan, ucapan, perbuatan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.